Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah toko sepatu di Jalan Merdeka tidak jauh dari Jembatan Merah, Kota Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat menghanguskan toko modern yang berlokasi di kawasan pusat pertokoan Jembatan Merah, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Lokasi kebakaran merupakan daerah yang cukup ramai karena berada di pusat kota Bogor dekat dengan Jembatan Merah Bogor dan salah satu akses jalan utama menuju stasiun KRL Bogor. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Karena toko tutup akibat pandemi, petugas pemadam kebakaran menjebol pintu teralis menggunakan las listrik. Sementara itu, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi melepaskan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Tembak sana, Bang. Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menembakkan gas air mata ke udara untuk membubarkan tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit pada Minggu malam. Selanjutnya petugas mengejar dua kelompok remaja yang berhamburan melarikan diri. Dua remaja ditangkap di sekitar lokasi tawuran beserta barang bukti senjata tajam. Tawuran diduga dipicu karena saling ejek antar dua kelompok remaja. Ketika tim Raja Wali sampai di lokasi, benar saja lalu lintas macet dan juga tawuran sedang berlangsung. Tim segera membubarkan dengan memberikan tembakan peringatan serta himbauan. Namun para pelaku tawuran melarikan diri sehingga tim berhasil mengejarnya dan mengamankan dua orang terduga pelaku. Penertiban tawuran ini berawal dari informasi warga yang resah dengan aksi beringas dua kelompok remaja di tengah pandemi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua remaja yang tertangkap dibawa petugas ke Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berusaha menyerang polisi dengan senjata tajam saat akan ditangkap, komplotan pencuri sepeda motor di Medan, Sumatera Utara terpaksa ditembak tim khusus Jatan-Ras Polrestabes Medan. Komplotan ini diburu polisi lantaran meresahkan warga dan viral di media sosial. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor di kawasan Karya Wisata, Kota Medan, Sumatera Utara 7 Mei lalu. Aksi komplotan pencuri ini ternyata bukan yang pertama kali. Sebelumnya di lokasi yang berbeda, aksi pencurian komplotan ini juga terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim sus Jatan-Ras Polrestabes Medan meringkus komplotan pencuri bermobil ini. Petugas melumpuhkan keempatnya dengan menembak di bagian kaki karena melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun saat akan ditangkap. Modus mereka cukup khas, yakni mereka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menggotong sepeda motor curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil sewaan yang mereka gunakan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan airsoft gun yang digunakan saat beraksi. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar sabu lintas provinsi dibekuk tim Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah di Kecamatan Sebangau, Palangkaraya. Petugas menyita barang bukti setengah kilogram sabu yang disembunyikan di dalam mobil. Saat ditangkap, pelaku sedang mengantarkan ibunya yang sakit bersama istri dan seorang anggota polisi. FP alias Acong, pengedar narkoba lintas provinsi ini ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Tengah saat melintas menggunakan mobil pribadi di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya. Penangkapan Acong berawal dari informasi warga. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan setengah kilogram sabu yang dikemas dalam 10 paket dan disembunyikan di dalam mobilnya. Ini jaringan beda. Ini jaringan multi.
Selain Acong, dari dalam mobil petugas juga mengamankan istri dan orang tua pelaku yang sedang sakit, serta seorang anggota polisi. Dia pinter kamuflasenya, kebetulan orang tuanya sakit yang nganter sekalian. Nah itulah dimanfaatkan dia. Mungkin untuk mengelabui petugas. Tapi kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan itu akan membawa orang tuanya sakit, kita tahu dari percakapan. Saat ini istri orang tua pelaku dan seorang anggota polisi telah dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara pelaku ditahan di rutan Polda Kalimantan Tengah dan terancam hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, meski masih dalam masa PSBB, kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur dipadati warga. Petugas Satpol PP pun membubarkan warga yang berkumpul. Minggu sore, petugas Satpol PP menertibkan warga yang berkumpul di sekitar kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Petugas juga meminta sejumlah pedagang untuk tidak berjualan dalam masa PSBB. Meski telah dilarang, pedagang seakan tidak peduli dan tetap nekat berjualan di area ini. Pasalnya penjagaan tidak dilakukan selama 24 jam. Saya tiap hari jualan habis maghrib. Kalau Senin sampai Jumat habis maghrib. Sabtu Minggu baru habis asar. Sebelum corona memang selalu di sini? Ya, di sini tempatnya udah 9 tahun. Oh, udah 9 tahun Iya, jualan di iya, jualan di BKT ya. Ini di musim corona, Ibu tidak takut berjualan? Ya, kita pasrah ke Allah, kita percaya sama Allah, berdoa aja sama Allah. Selain pedagang, warga juga seakan tidak menghiraukan imbauan jaga jarak. Bosan di rumah menjadi alasan mereka tetap nekat berkumpul di tempat umum. Olahraga, lari, ya kayak olahraga aja gitu. Kenapa nggak olahraga di rumah dulu? Kayak lebih biar sama teman gitu. Kalau di rumah kan kayak sendiri gitu. Ya nggak enak kalau sama teman kan kayak lebih semangat, kayak bisa ketemu teman. Udah gitu doang. Bosan Mbak di rumah terus, suntuk, bisa stres. Khawatir sih ada Mbak, cuman kita jaga kebersihan aja. Seperti apa jaga kebersihan? Ya pakai masker, pakai hand sanitizer. Penertiban yang hanya dilakukan saat sore hari membuat warga dan pedagang tidak jerah. Padahal Jakarta masih dalam masa PSBB hingga 4 Juni mendatang. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, warga ibu kota Minggu pagi kembali memadati sejumlah fasilitas olahraga umum. Meski begitu, sejumlah tempat tetap memberlakukan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dan menyediakan tempat pencuci tangan. Sejak penerapan PSBB, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup berbagai kegiatan dan fasilitas olahraga, salah satunya Car Free Day yang biasa dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat yang digelar setiap minggu pagi. Namun minggu pagi Jalan Sudirman Tamrin dipenuhi sejumlah warga yang berolahraga, khususnya di sekitar kawasan Bundaran HI. Tidak sedikit warga yang bersepeda, lari, bahkan bersuah foto. Namun petugas dengan cepat menegur jika terdapat warga yang berkerumun. Tidak hanya di Bundaran HI, Gelora Bung Karno atau GBK juga minggu pagi dipadati warga yang berolahraga. Meski masih dalam suasana PSBB, warga ibu kota tetap antusias menjaga kebugaran dan kesehatan di kawasan olahraga ini. Namun pengelola GBK juga telah melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19 seperti pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan pengunjung di kawasan GBK untuk menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak antar pengunjung. Di Kanal Banjir Timur, minggu pagi warga juga memadati area ini untuk berolahraga di akhir pekan. Rata-rata warga yang datang bersama keluarga untuk bersepeda, lari, dan berjalan santai. Meski begitu, warga tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama berolahraga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki pemberlakuan new normal, warga Tegal, Jawa Tengah yang beraktivitas di area alun-alun mengabaikan protokol kesehatan. Sementara di Buleleng, Bali, warga yang diketahui tidak memakai masker diberikan imbauan oleh pecalang agar tidak mengabaikan protokol kesehatan.
Sehari pasca penerapan new normal di Tegal, Jawa Tengah, masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Di alun-alun Tegal, sejumlah warga yang berolahraga Minggu pagi masih banyak yang tidak menggunakan masker. Warga yang tidak mengenakan masker terjaring razia Satpol PP Kota Tegal. Warga yang tidak mengenakan masker diminta untuk segera pulang. Sejumlah pelajar yang terjaring razia karena beralasan lupa memakai masker disanksi menyanyikan lagu nasional. Sebagian warga lainnya yang tidak mengenakan masker disanksi push up. Nggak pakai masker tadi? Ya, gugup sih. Pertama kan udah janjian. Niatnya mau pagi-pagi mau kesini, mau langsung lari. Tapi udah tahu ya aturan pakai masker Sudah. ya? Terus tadi? Menurut Wakil Wali Kota Tegal, kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona tidak cukup, sehingga perlu dilakukan pengawasan dengan cara humanis. Beberapa memang bukan orang asli Kota Tegal yang tidak memakai masker. Mungkin mereka menganggap kita sudah zona hijau, terus mereka dengan bebas bisa seperti itu. Tapi tadi saya langsung arahkan untuk dimanapun, siapapun yang masuk ke Kota Tegal, wajib hukumnya. Di Buleleng, Bali, pecalang menjadi garda terdepan untuk mendisiplinkan warga dalam menggunakan masker. Jika ditemukan warga yang tidak menggunakan masker, pecalang akan memberikan masker untuk langsung digunakan. Pihak desa adat juga menggunakan pengeras suara untuk berkeliling wilayah desa adat, memberikan imbauan kepada warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan juga selalu kita mengharapkan kepada masyarakat atau keramu selalu cuci tangan. Mudah-mudahan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu New Normal bisa berjalan dengan baik dan cepat dilakukan dengan catatan Keramu Desa Adat Buleleng khususnya supaya betul-betul taat terhadap protap. Sosialisasi protokol kesehatan oleh pecalang terus dilakukan pada warga untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyekatan arus balik di Tol Jakarta Cikampek terus dilakukan guna meminimalisir kendaraan yang masuk ke Jakarta dari luar daerah. Pemeriksaan kendaraan masih terus dilakukan secara ketat oleh petugas gabungan di kilometer 47 Karawang Barat. Ratusan kendaraan yang tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM diminta kembali ke daerah asal dan tidak diizinkan masuk ke Jakarta selama pandemi COVID-19. Meski demikian, masih ada kendaraan yang bisa melintas, di antaranya kendaraan yang bisa menunjukkan SIKM, kendaraan dinas, angkutan logistik, dan kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Operasi SIKM masih akan berlangsung hingga 7 Juni mendatang. Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh terhadap upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 sesuai peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020. Sementara itu, petugas gabungan memeriksa setiap kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikupa yang menuju Jakarta. Hasilnya, ratusan mobil pribadi pun diminta petugas untuk putar balik karena tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Petugas mengimbau masyarakat untuk membawa SIKM, KTP, surat bebas COVID-19, dan surat tugas.